Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari SMA Muhammadiyah 1 Tambun. Saya merupakan seorang guru matematika dengan riwayat mengajar seperti yang tertera pada layar. Salah satunya yaitu mengajar matematika wajib kelas 11 pada tahun pelajaran 2021-2022. Salah satu materi yang saya ajarkan yaitu materi matriks yang memiliki karakteristik yang cukup abstrak. Namun meskipun abstrak, penggunaan matriks dalam pembelajaran matematika yang lain ini cukup banyak. Artinya, matriks banyak sekali diaplikasikan untuk menunjang pembelajaran matematika untuk materi yang lain. Salah satunya ada untuk persamaan linier, program linier, dan juga transformasi geometri. Karena matriks banyak sekali diaplikasikan, maka sudah menjadi hal yang wajar apabila siswa seharusnya sudah memahami konsep-konsep dasar matriks dan bisa atau ahli, katakanlah, dalam hal operasi hitung matriks, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun transpose matriks. Namun pada kenyataannya, banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan operasi hitung matriks. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung matriks, atau justru kurangnya pengetahuan siswa berkaitan dengan konsep-konsep dasar matriks. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk membuat sebuah media pembelajaran untuk mendukung atau membantu siswa dalam meningkatkan kemampuannya dalam melakukan operasi hitung matriks dan juga memahami konsep-konsep dasar matriks. Dalam media pembelajaran ini ada beberapa menu, yaitu menu petunjuk, materi, kalkulator matriks, dan juga latihan soal. Dalam menu petunjuk, pengguna akan dijelaskan garis besar mengenai media pembelajaran, yaitu media pembelajaran yang dikembangkan untuk mempelajari terkait dengan materi matriks, yang di dalamnya terdapat uraian materi operasi hitung matriks dan juga latihan soal. Selain itu disediakan juga kalkulator matriks untuk menghitung hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga transpose matriks untuk ordo 2x2 dan 3x3. Selain itu juga akan dijelaskan fungsi dari menu-menu utama dan juga tombol-tombol yang ada di media pembelajaran ini, seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja pada menu berikutnya, yaitu menu materi, yang berisikan definisi tentang matriks itu sendiri, yaitu sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung seperti contoh yang ada di sampingnya. Contoh ini, ada matriks A, seperti yang dicontohkan. Kemudian, ada submenu yang berisikan tentang pilihan operasi hitung yang akan dipelajari oleh siswa. Ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpose matriks. Nah, di masing-masing menu nantinya akan dimunculkan terlebih dahulu definisi dari operasi hitung, kemudian ada tombol back untuk kembali ke pilihan operasi hitung yang bisa dipilih oleh siswa. Selain itu juga ada tombol yang disajikan dalam gambar apel ini, digunakan untuk menuju pada ilustrasi operasi hitung, salah satunya operasi hitung penjumlahan. Misalkan ada matriks A dengan ordo 2x2 dan matriks B dengan ordo 2x2 juga, dengan elemen A yaitu A, B, C, D, dan elemen B, P, Q, R, S. Apabila dijumlahkan, maka A ditambah B itu sama halnya dengan A ditambah P, B ditambah Q, C ditambah R, dan D ditambah S. Nah, setiap menu operasi hitung nantinya akan disajikan definisi dan juga ilustrasinya. Nah, untuk perkalian matriks ada 2 macam perkalian, yaitu perkalian skalar dan juga perkalian antar matriks. Selanjutnya, kita masuk ke kalkulator matriks. Nah, di kalkulator matriks ini ada 2 jenis, yaitu kalkulator matriks ordo 2x2 dan kalkulator matriks ordo 3x3. Nah, di setiap tampilannya itu ada kotak-kotak putih. Ini adalah elemen-elemen matriks yang bisa kita inputkan dari angka 1 sampai berapapun. Nah, untuk matriks A dan juga matriks B, kemudian ada tombol jumlah, kurang, kali, A transpose, dan B transpose. Ini untuk menampilkan hasil dari operasi hitung matriks sesuai dengan yang siswa pilih. Lalu ada tombol refresh, ini untuk mengosongkan kembali kotak-kotak yang sudah
siswa isi, atau untuk mengosongkan kembali elemen matriks yang sudah pengguna isi, dan juga untuk menghilangkan hasil dari operasi hitung dari dua matriks sebelumnya. Contoh, misal kita akan menghitung hasil dari operasi hitung matriks ordo 2 kali 2. Katakanlah ada matriks A dengan elemen 2, 3, 5, 6. Kemudian matriks B dengan elemen 1, 2, 4, 4, 8. Nah, untuk menampilkan hasil dari operasi hitung ini, siswa tinggal mengklik tombol jumlah untuk hasil dari penjumlahan, tombol kurang untuk hasil dari pengurangan, tombol kali untuk hasil dari perkalian, tombol A transpose untuk melihat hasil dari transpose matriks A, dan B transpose untuk hasil dari transpose matriks B. Dan kalau siswa ingin menghitung atau melakukan operasi hitung untuk matriks yang lain, siswa tinggal klik tombol refresh. Nah, elemen-elemen yang sudah siswa inputkan tadi akan hilang atau terhapus, dan siswa bisa menginputkan elemen matriks yang lain. Hal ini juga berlaku untuk matriks ordo 3 kali 3 pada menu kalkulator matriks ordo 3 kali 3. Selanjutnya, pada menu latihan soal ada dua macam pilihan, yaitu untuk matriks ordo 2 kali 2 dan untuk matriks ordo 3 kali 3. Nah, di setiap submenunya tadi terdapat beberapa pilihan latihan soal yang bisa siswa kerjakan, yaitu untuk penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian antar matriks, transpose matriks, dan juga perkalian skalar. Dan di setiap menu itu ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol mulai untuk merandom angka atau memunculkan elemen-elemen matriks yang akan dioperasikan. Kemudian ada tombol cek untuk mengecek hasil dari operasi hitung yang telah dilakukan oleh siswa. Contohnya untuk penjumlahan matriks, setelah tadi saya klik tombol mulai, muncul elemen matriks A dan B seperti yang tertera pada layar. Kemudian siswa tinggal menginputkan hasil dari operasi hitung yang telah ditentukan. Contoh di penjumlahan, 9 ditambah 14, 23, 34, 27, 3. Cek. Nah, maka karena jawabannya memang benar, maka akan muncul kata benar. Dan kalau siswa ingin melakukan operasi hitung yang lain, tinggal klik next. Atau kalau siswa ingin mengulang mempelajari latihan soal penjumlahan matriks ordo 2 kali 2, siswa bisa klik mulai, maka akan muncul angka yang lain lagi. Seperti itu. Nah, untuk tombol bintang, ini untuk kembali ke menu pilihan matriks ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Contoh yang lain. Misal, kita punya matriks A dengan elemennya yaitu 18, 9, 15, 13, 13, 0, 8, 13, dan juga 3. Lalu ada K sama dengan 9. Lalu berapakah hasil dari K dikalikan dengan A? Maka siswa tinggal menginputkan angka sesuai dengan hasil dari perkalian skalar K dengan matriks A. Nah, kalau siswa menginputkan angka yang salah atau tidak mengisi hasilnya tapi diklik cek, maka nanti akan muncul keterangan salah. Nah, di setiap menu, tombolnya memiliki fungsi yang sama. Untuk tombol mulai, untuk merandom angka, untuk tombol cek digunakan untuk mengecek apakah jawaban siswa ini benar atau salah. Sehingga penggunaan media pembelajaran ini cukup efektif karena untuk angka-angka yang dimunculkan semuanya random, sehingga ketika siswa mengulang beberapa kali latihan soal, siswa tidak akan menemukan angka yang sama. Katakanlah matriks A dan B-nya itu pasti angkanya berbeda-beda setiap kali siswa klik mulai. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai media pembelajaran yang telah saya kembangkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.